Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, baik dalam tataran teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana desa menghadapi krisis pangan atau nagari menghadapi krisis pangan. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang ancaman krisis pangan adalah isu yang hangat muncul di saat ini, dan ini juga bisa menghantui desa-desa atau nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Nah, untuk itu kita akan berdialog dengan Bapak Dr. Kandidat Zul Arfin Datuk Parpatih SOS MM, yakni beliau adalah Wali Nagari Pasilaweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, sekaligus Ketua Forum Wali Nagari atau Kepala Desa se-Sumatera Barat, Forum Forwana se-Sumatera Barat. Selamat siang Pak Datuk, Ya, saya panggil Pak Datuk atau siang. saya panggil biasanya kita di Nagari Inye Wali ya. Hanya Wali saja. Kalau kita biasa di Agam ini Inye Hanya Wali ya. Inye Wali. Ya, Inye lebih Wali tren saya ya. lebih Ya, oke. lebih Lebih tren akrab. di Agam, panggilan Inye. Baik Inye, seperti yang kita sampaikan tadi kan, soal krisis pangan ini kan sudah menjadi wacana yang Iya. hinggap di kepala kita hari-hari ini, di mana ancamannya sudah mulai terasa. Mungkin sudah ada di Nagari bahwa soal ketersediaan pangan, kebutuhan yang harus kita penuhi untuk masyarakat kita itu kan sudah mulai ada ketersendatan atau kekurangan tersediaan di hari-hari ini, dan itu perlu kita sikapi. Dan saya melihat Nagari ya, sejak Undang-Undang Desa diterbitkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Iya, betul. telah diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri. Iya. Dan tentu ini peran strategis Wali Nagari kan sangat diperlukan untuk bagaimana menyiapkan desa atau nagari menghadapi krisis pangan. Dan itu kami ingin mendapat gambaran dari Inye Wali tentang khusus di Nagari Pasilaweh, apa yang telah dilakukan untuk menyiapkan masyarakat kita atau petani-petani atau masyarakat untuk menghadapi krisis pangan ini. Silakan ya Wali. Sebelumnya Pak Yos, kami atas nama pribadi dan keluarga serta pemerintah Nagari Pasilaweh mengucapkan terima kasih. Sudah lama kita berkeinginan untuk ikut bagian di dalam berkontribusi pemikiran terhadap pemberdayaan. Bicara pemberdayaan itu adalah sangat luas artinya. Tapi hari ini bicara soal penanganan inflasi, penguatan ketahanan pangan, apalagi bicara krisis pangan. Kami sudah berkeinginan sekali masuk ke dalam ranah Dango Inspirasi ini, baru kali ini kita bisa. Lalu terkait dengan Nagari Pasilaweh itu sendiri, tentu kita bayangkan bahwa nagari itu memang nagari pertanian. Karena kita berada di kondisi ketinggian 756 meter dari atas permukaan laut. Itu cocok di daerah tani, baik hortikultura, Pak Yos, ada di agak ketinggian tanaman pangan padi, dan malahan ada perhutanan sosial. Jadi kami hadir hari ini akan memberikan sebuah testimoni atau sebuah penjelasan apa yang kami lakukan di Nagari Pasilaweh. Jadi bicara soal krisis pangan, kita sepakat negara kita ini kalau tidak mulai kita antisipasi, maka kita akan bisa terancam kelaparan. Itu tidak secara teori, tetapi memang praktek. Apalagi di nagari-nagari kita berada di lumbung pangan, tapi kenyataan kita justru terancam soal ketersediaan makanan itu. Apalagi kemarin nih Pak Yos, hujan begitu terus menerus berapa bulan itu lamanya. Malah masyarakat justru punya padi di rumah tapi tidak bisa dimanfaatkan karena tidak bisa menyemur padi. Itu contoh. Itu sebagai pengantar di kami. Yang kedua, berkaitan kebijakan-kebijakan yang ada di Nagari Pasilaweh, mulai dari bicara soal Nagari itu hari ini punya kolam Pak. Dulu kolam kita bicarakan dulu. Kolam kita punya 348 kolam yang tersebar di 10 jorong dengan penduduk kita 6.000,
Luasnya sangat luas, 8.700 hektar. Tapi 348 kolam itu 157 itu tidak aktif. Tidak aktif. Tidak aktif. Karena masyarakat cara mindset, cara pandang mereka, Pak Yos, mereka selalu instan saja. Karena hari sana hari pekan, Selasa, ini mereka tahu hari Senin, Selasa nanti belanja lagi. Belanja ke pasar. Belanja ke pasar lagi. Untuk memenuhi apakah ikan nila, ikan laut atau ikan lainnya. Tapi mereka justru mengabaikan itu fungsi-fungsi kolam yang selama ini. Kalau di Minangkabau, kolam ini malahan menjadi prioritas mereka. Setiap rumah ada kolam dulu. Tapi setelah itu budaya itu mulai hilang. Lalu yang kedua masalah beras, padi ya. Kami tidak menyalahkan transaksi jual beli padi ini, tetapi justru banyak cara-cara bertanam padi ini yang budayanya sudah mulai hilang. Kalau dulu tidak ada istilahnya padi baru di sawah, belum mulai panen, baru menguning, sudah ada kontrak, sudah ada kontrak jual beli. Sehingga padi itu tidak bisa jadi beras, langsung jual beli padi. Itu sebetulnya bukan budaya kita di negari, tapi itulah dinamikanya sekarang ini. Masyarakat satu sisi harus menjual padi itu untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Itu Pak Yos. Tetapi apa kebijakan kita? Kebijakan kita tentu bicara dengan hulu dan hilir. Kita data dulu lahan kita. Dari 8.700 hektar itu, kalau bicara pangan, kita juga punya sawah yang disebut dengan padi palupuh atau padi pasilaweh itu. Itu sudah ketersediaan kita sudah cukup bagus. Dan malahan kita bisa menjualnya karena sudah lewat dari kepada kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kolam, sawah, padi sawah, termasuk program-program lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan itu, Nagari sudah mulai mengarah pada itu. Oke, saya ingin lebih detail ini. Tadi Hinye sudah menyatakan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang mengarah untuk memperkuat ketahanan pangan ini. Benar. Tadi ada potensi kolam. Kemudian ada sawah dengan luasan yang mungkin cukup besar juga di Nagari. Nah, kita ingin detail, agak sedikit detail untuk kolam ini seperti apa yang kebijakan dalam pemanfaatan kolam-kolam yang ada yang potensinya ada, tapi tadi ada yang sudah mulai tidak dimanfaatkan, tidak aktif lagi. Ini seperti apa yang ini lakukan secara kebijakan dan pelaksanaannya seperti apa? Ya oke, kita mulai dari kolam dulu. Kolam itu kan tidak aktif. Jadi tim kita di tingkat Jorong itu mendata apa? Jadi ada kegiatan pendataan. Pendataan dulu kolam-kolam yang tidak aktif itu berapa besarnya, apa persoalannya, apakah dia pendangkalan airnya tidak masuk atau segala macam itu kita data semua. Kita data semua kolam-kolam itu dan di sana muncul kalau kita terjadi pengerukan dasar kolam itu berapa kubik. Jadi karena ini ada hubungannya dengan padat karya tunai, padat karya tunai. Jadi menggunakan program yang memang diarahkan oleh pemerintah juga, seperti padat karya tunai itu. Di mereka, walaupun di kolam mereka, tapi itu kan aset Nagari sebetulnya. Walaupun mereka yang pegang, tapi kita kan ingin memfungsikan. Kan itu yang diarahkan oleh pemerintah pusat. Coba kita ketahanan pangan dan nabati itu diperkuat lagi. Jadi program padat karya tunai di mana masyarakat di sana juga bekerja di kolamnya itu, membersihkan kolamnya itu. Sebelumnya kolamnya tidak jadi, kami jelaskan Pak Yos, lalu mereka penggalian berapa kubik. Contohnya satu kolam itu ada yang 10, ada 20, ada yang 5 kubik, itu dikali. Berarti satu hari itu mereka bisa menyelesaikan kolam atau sampai 3 hari. Lalu kolam itu bagaimana airnya tidak masuk ke kolam? Kita lihat ini persoalannya apa? Ternyata mata airnya ada, sumber airnya ada, cuman paralonnya tidak ada. Kita beli Pak. Kita tidak bebankan ke masyarakat. Kita beli paralonnya, masuk air ke dalam, lalu sudah menjadi genangan air. Lalu kita masukkan bibit. Jadi bibit ikan. Dengan adanya ketersediaan dana di Nagari hari ini melalui transfer dana desa itu dirancang kegiatan untuk bagaimana revitalisasi kolam. Nah, di kolam-kolam yang tidak jadi itu sudah jadi. Jadi kita masukkan rata-rata ikan nila. Kalau boleh tahunya berapa kolam yang sekarang sudah 52 kolam. 52 kolam. Itu dana desa yang kita pergunakan tahun anggaran 2022. Anggarannya berapa kira-kira yang kalau boleh apa? Ya kalau itu tidak banyak Pak, tidak lebih 50 juta. 50 juta. Karena kita padat karya tunai plus pemberdayaan tadi. Masa dia yang punya kolam justru dibebankan semuanya ke negara? Nggak mungkin juga. Di padat karya tunainya dia dapat program pemerintah, tapi sisi lainnya mereka harus berpartisipasi, gotong royong berkaum-kaum.
Ini menarik juga nih. Jadi kaum itu dia gotong royong. Umpamanya kolam anak menakannya suku pilih Datuk Rajo Nando di Jorong Kampung Pasia. Kita sentral kita di Jorong Kampung Pasia karena itu jorong pembudidaya ikan. Di mereka datang, sanak-sanaknya itu, famili-famili kerabatnya itu ikut bergotong royong. Walaupun ada yang dibayar secara padat karya tunai, tapi sebagian besar itu contohnya itu 75% itu dengan partisipasi mereka. Lalu sudah kolam dengan biaya rendah. Mungkin kaget juga. 52 kolam cuma 50 juta. 50 juta hanya untuk 52 kolam. Dan itu ada padat karya tunai yang digunakan untuk membayar pekerja. Iya. Jadi banyaknya uang itu di mana sebetulnya? Anggaran 50 juta itu bukan di pekerjaan penggalian itu, tetapi banyaknya anggaran kita itu adalah ketika kita beli bibitnya sesuai dengan kolamnya. Kalau kolamnya itu ada untuk 3.000 bibit, kita masukkan 3.000. Kalau 2.000, 2.000. Ada yang 5.000. Seperti itu Pak. Itu sejalan juga dengan program ketahanan pangan yang dikembangkan pemerintah melalui. Iya benar. Karena ada dua perintah di dalam undang-undang, dalam peraturan perundang-undangan atau Inpres itu. Pertama untuk mencegah inflasi dan penguatan ketahanan pangan, ada dua program. 10% dari dana desa itu untuk ketahanan pangan 20%, itu sendiri. 20%. Iya, 10% lagi untuk nabati. Nah, ya. Harus kita pilahkan itu. Tidak kita gabung. Jadi nabatinya 10%, ketahanan pangannya 10%. Tapi dia sejalan, Pak Yos. Jadi yang nabati itu kan soal ketersediaan bahan pangan ikan. Jadi kami cenderung ke ikan kemarin. Sudah selesai. Itu ada 100 juta biaya kita di tahun 2022. Lalu untuk ketahanan pangan apa saja yang kita lakukan? Kita bikin jalan usaha tani hari ini Pak. Karena sawah-sawah kita jauh kedalaman sehingga sawah itu tidak berfungsi, tidak produktif, tidak menghasilkan padi sama sekali karena biaya produksi mereka besar Pak Yos. Besar sekali. Membawanya padi keluar itu sampai 25.000. Toh kalaupun ada pun uang orang membayar, orang yang mengangkat nggak mau. Saya bikin jalan kemarin itu. Ada 5 kilo jalan yang kita bangun tidak lebih anggarannya 100 juta. Tidak lebih. Kita bikin jalan usaha tani. Jadi saya menarik tadi soal bagaimana ini di Nagari Pasir memadukan antara kekuatan program pemerintah melalui dananya dengan pemanfaatan kaum ini. Ini seperti apa juga penjelasannya ini? Terima kasih Pak. Ini langsung sebuah loncatan cara berpikir kita. Kalau kita bertolak saja kepada sistem atau katakanlah aturan-aturan yang baku kita ikuti, itu kita pedomani terus, tidak ada ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Itu sudah pasti itu. Tapi di Nagari Peselawe, dari awal kami sebagai Nagari 2017 sudah mencanangkan nagari berbasis keunggulan lokal. Nagari maju berbasis keunggulan lokal. Nagari itu tidak akan maju kalau kita tidak memberdayakan, tidak paham kita mempergunakan basis-basis keunggulan lokal kita. Salah satu keunggulan nagari itu adalah kuatnya tatanan adat, Pak. Iya. Jadi nih mamak kita ada 123 hari ini dengan 7 suku dan tersebar ke 10 jorong. Mereka dalam satu kerapatan adat satu indikator itu, mereka itu malahan sangat berfungsi sekali untuk mendukung program-program anak kemenakan. Terlepas dari ini program pemerintah, tapi mereka ikut serta selalu dengan program pemerintah itu. Tapi dengan memanfaatkan kekuatan kearifan lokal, kekuatan kaum tadi. Kekuatan kaum. Jadi mereka itu kayak kita lah membangun rumah tidak layak huni. Bedah rumah contohnya. Itu juga kita ikutkan ini mamanya. Membangun kolam, kita bawa mereka kerabat itu. Jadi itu makanya swadaya itu lahir dengan sendirinya. Jadi dengan kekuatan ini mama mengajak anak kemenakannya untuk terlibat. Iya, benar. Kalau kita tidak pakai fungsi-fungsi itu, tentu kami yakin dan percaya semuanya pakai upah, Pak. Kalau pakai upah berarti kita kembali kepada sistem. Dana desa pun tidak cukup. Dana desa. Tapi dengan pola memadukan antara program yang diapakan oleh pemerintah, yang diarahkan oleh pemerintah, kemudian membawakan basis lokal ini. Basis lokal. Dana yang digunakan menjadi lebih besar, lebih efektif, lebih efisien gitu. Lebih efisien. Dana kita sedikit. Jadi ada yang bertanya, hebat juga Pak Wali. Dana tidak cukup 100 juta kok bisa memanfaatkan jalan 5 kilo. Saya rasa itu karena ada nenek mama kita, ada kaum kita yang ikut bekerja dengan Mitra Nagari. Tapi syaratnya ada Pak Yos. Kita harus transparan terhadap penggunaan anggaran. Anggaran itu kita tempelkan di Kantor Nagari, kita sosialisasikan ke mereka, mereka tidak merasa tertipu. Persoalannya sekarang ini kan prinsip transparansi ini sudah harus memang menjadi apa ya? Kalau di ketentuannya memang harus seperti itu.
Asas dari undang-undang desa itu kan salah satunya keterbukaan. Ya. Kalau sesuatu yang kita tutup-tutupi justru menghambat hilangnya partisipasi dan rendahnya angka partisipasi masyarakat. Ada kepercayaan yang tumbuh. Iya, kalau kita sudah buka-bukaan seperti itu, masyarakat sudah tahu, nenek mama sudah merasa tidak tertipu, dia pasti perintahkan, nak kemenakan. Malah bukan itu Pak Yos, cuadah. Kalau istilah orang ini persiapkan makan siang, sudahkan makan makanan ringan. Malahan yang lebih dari itu, perantau-perantau yang selama ini tidak tertarik untuk berpartisipasi karena itu adalah bantuan pemerintah, kok tidak perlu kan itu. Tapi justru dengan adanya itu, mereka perantau ikut berpartisipasi. Berarti swadayanya juga sangat tinggi. Oh, tinggi, sangat tinggi. Kita catat itu Pak. Kalau 100 juta itu angka modal kita dari pemerintah, tapi kenyataannya bisa sampai 400 juta itu tercatat dengan baik. Gitu. Tercatat dengan baik. Angka swadayanya sangat tinggi jadinya dengan model program yang ini buat di Nagari Pasialawe tadi. Ya. Selain soal ikan tadi, kegiatan-kegiatan yang ketanampangan apalagi ini? Pertama jalan usaha tani kita buka, yang pastinya kita contohnya kita memberikan ayam kepada masyarakat. Ayam. Itik kepada masyarakat. Cuman ini hebat lagi ini Pak, karena kita pemerintah kabupaten kita sudah sepakat dengan Nagari Madani ini. Kita justru yang kita berikan itu pernah saya baca dalam sebuah literatur mengatakan bahwa orang cacat kaya banyak Pak. Orang miskin kaya banyak. Orang yang tidak sekolah kaya banyak. Tapi orang pemalas kaya tidak ada ditemukan di dunia ini. Berarti siapa yang kita kasih? Adalah orang-orang yang mau. Bukan orang yang malas tadi. Yang malas. Jadi bukan orang, kalau orang miskin tok kita berikan dia pemalas, justru itu yang penyebabnya Indonesia ini sudah berapa kucuran bantuan, kenapa tidak termanfaat? Memang artinya diseleksi juga. Diseleksi juga. Cuman seleksinya ini unik di negeri Pasialawe Pak. Uniknya seperti apa? Unik seperti apa? Gitu. Kita punya 30 aparatur nagari, sudah tersebar di mana-mana. Artinya kita punya 28 masjid dan musala Di dalam itu kami namakan GES, Gerakan Ekonomi Subuh. Kami turun secara serentak kepada musala masjid itu. Kami mencari orang calon penerima bantuan seleksi awal itu adalah orang yang ditemukan Gerakan Ekonomi Subuh. Jadi yang hadir di subuh itu sudah menjadi data dasar dulu. Data dasar. Dari subuh itu bekal kita cek mana yang memungkinkan. Apakah dia punya kandang? Apakah dia selama ini punya minat untuk peternak ayam? Atau sudah pernah peternak ayam tapi perlu ada pengembangan? Baru kita kasih ayam. Jadi tidak semua orang, kalau toh kita selama ini kan kita kasih bantuan, toh uangnya itu beli chip, datang ke foto di jam gadang. Kita itu lagi, kita mencari orang itu adalah betul-betul orang yang ingin merubah hidupnya. Lalu mereka ambil dari mana orang pertama itu seleksi awalnya itu adalah Gerakan Ekonomi Subuh. Siapa yang mencatat Gerakan Ekonomi Subuh? Ya aparatur kita, 25 aparatur ditambah 7 bamus. Itu kita adakan secara rutinitas. Jadi memang melibatkan pemerintah Nagari, kemudian perwakilan masyarakat dalam bentuk bamusnya dan juga nenek mamanya ini. Mama, para ulama juga memberikan rekomendasi. Kami nanti akan panggil para ulama, kami kumpulkan secara diam-diam ini, kami datang ke kantor Nagari, kami tanya, Pak jadi imam ya di musaji ini? Iya, udah lama, udah. Pak, saya akan memberikan bantuan kepada orang ini, pas enggak kira-kira? Oh, dia itu enggak pernah salat itu, Pak. Jadi dari perilaku. Ya, wali enggak pernah perilaku itu. Kalau perilakunya hadir di subuh, berarti dia orangnya orang. Dia pasti. Salat dari 5 waktu salat itu kan salat subuh ini yang paling berat. Menunjukkan dia benar-benar bukan bicara kafah kita, berarti lebih taat daripada ukuran orang biasa, muslim biasa. Jadi subuh itu kita lihat. Kita namakan Gerakan Ekonomi Subuh. Begitu juga kita kasih bibit-bibit itu waktu subuh, bibit pisang, bibit bibit kulit manis segala macam di subuh itu. Tadi ada gerakan kolam, ada jalan usaha tani, ada bantuan ayam juga tadi saya dengarkan. Jadi itu model-model kegiatan yang memang mengarah pada kalau kita bicara krisis pangan, ini model yang telah dilakukan oleh Nagari Pasialawe untuk mengantisipasi krisis pangan tadi itu ya. Ya, itu. Jadi menghadapi krisis pangan itu pemimpin, katakanlah kami di Nagari, jangan bertahan sebagai menonton saja. Harus kita berinovasi, Pak. Transparansi itu perlu. Transparansi itu memancing tingginya swadaya. Kalau kita tutup-tutup, tentu orang curiga. Untuk apa kita bantu program Nagari? Kalau awak latih kicuah. Jadi ini menjadi bagian prinsip transparansi. Prinsip ada swadaya juga. Ada swadaya. Kemudian muncul inovasi-inovasi baru. Ada inovasi-inovasi.
yang dikembangkan oleh Nagari Pasilawe. Nah, ini secara kebijakan didukung dengan peraturan ini ya. Ada peraturan-peraturan wali nagari enggak yang mengarah juga ke sana yang ini ya. Bukan. Terima kasih Pak Yos. Kami tidak bicara soal itu. Karena saya lihat dengar juga Nagari Pasilawe cukup aktif juga membuat peraturan nagari. Betul. Kita sudah melahirkan 18 peraturan nagari. Tapi di sini nilai-nilai partisipasi masyarakat membangun nagari dengan pola menunggal itu ada pernahnya. Lalu bagaimana kita dalam menumbuh kembangkan pemeliharaan kebudayaan, nah, itu juga ada. Tapi yang khusus bicara soal pangannya, kolamnya itu tidak ada pernah. Tetapi kita bikin kesepakatan saja dengan Nini Mama melalui musyawarah nagari. Oh, Nini Mama, alim ulama, kita kumpul-kumpul. Kini ada program ketahanan pangan dianggarkan oleh dana desa. Bagaimana kita caranya untuk mensiasati dengan uang yang paling sedikit, tetapi hasilnya cukup banyak. Ini angka itu dijelaskan ke masyarakat, Pak Yos. Sejauh ini dari program yang telah ini lakukan di Nagari Pasilawe, sejauh mana ini melihat hasilnya ini sekarang, apa yang terjadi di tengah masyarakat atau di tengah warga ini sendiri? Oh iya. Kalau hasilnya hari ini Pak Yos, tentu pertama menumbuh kesadaran bahwa ternyata ketahanan pangan itu penting. Itu dulu. Yang kedua, mereka menyadari bahwa program pemerintah yang dilakukan, mereka sadar wajib didukung. Yang ketiga, masyarakat soal pengeluaran uang harian itu sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena ikan-ikan yang kita bantu dulu, itu sudah mulai panen. Jadi kalau biasanya beli ikan, walaupun 10.000, dia beli ikan dari Selasa 15.000 itu kan bisa dialihkan mereka beli minyak atau untuk anak sekolah, untuk beli buku atau beli apa. Dia ambil di kolam saja. Tapi dari beberapa informasi yang dapat kan ada juga kolam ikan tadi ada yang dulu naga kampung itu tertinggal, sekarang dengan adanya pengaktifan kolam-kolam ini kembali lagi. Ya, masyarakatnya itu lain lagi Pak. Lain juga itu. Itu adalah dulu kampung itu adalah kampung asli. Kampung asli ya. Itu sudah ditinggalkan hampir sekitar 80 tahun karena masa perperangan mereka tidak bisa ke ibu kota, ke Pasar Pelupuh itu. Dan mereka meninggalkan karena tidak ada jalan, akses jalan. Dan mereka sudah meninggalkan hasil taninya mereka. Tidak pernah mereka olah lagi karena jalan tidak ada. Kita bangun dengan dana desa, situ sekitar 1.800 meter. Sekarang saya bikin pondok, hari ini sudah 15 pondok. Dan itu memang dulu ada kolam-kolam juga? Ada kolam, kita bikin kolam baru. Itulah mereka yang sekarang ini hidup lagi. Sekarang kita mengarah memasukkan listrik ini sekarang. Jadi apa yang sampai Pak Yos itu benar itu. Adalah sebuah kampung yang tinggal, dan hari ini sudah menjadi kampung produktif. Dengan program dana desa dana desa yang mengaktifkan kolam tadi ditambah dengan jalan usaha tadinya. Kembali mengaktifkan kampung. Dan tentu tidak hanya kolam pastinya di sana kan. Ada lahan-lahan pertaniannya juga yang bisa di. Jadi ada 114 KK terlibat. 114 KK terlibat. Jadi hari ini kami sudah rancang untuk tahun 2023, malahan jalan itu ditingkatkan. Ditingkatkan, malahan dibikin akses-akses baru karena ada perkebunan masyarakat kanan kirinya itu belum terolah. Ini kami sedang masuk ke arah itu, Pak Yos. Jadi semakin diperlancar ya aksesnya melalui jalan usaha tani atau jalan lingkungan, sehingga nanti masyarakat yang di sana juga bisa semakin bisa mengoptimalkan potensi yang ada di sana. Dan itu ada juga kawasan perhutanan sosial juga. Saya dengar juga di Nagari Pasilawe termasuk nagari yang aktif mendapat program perhutanan sosial ini. Perhutanan sosial itu bicara soal dulu kami ibarat ayam mati di lumbung. Harusnya ayam itu gemuk di lumbung karena itu bagian dari segudang padi di sana. Tapi kenapa dia kurus? Karena hutan kita luas Pak, 7.000 hektar di 8.700. Tetapi kita tidak bisa apa-apa, malah ambil kayu saja untuk penerusan rumah kita tidak bisa, terancam dengan hukuman, dipanggil-panggil Polhut. Sekarang kita minta 4.025 hektar itu terbesar di Sumatera Barat seluruh nagari yang disebut dengan LPHN itu, kita sudah diberikan izin. Lembaga Perhutanan Sosial. Lembaga Pengelola Hutan Nagari. Pengelola Hutan Nagari. Alhamdulillah hari ini sudah mengalir. Setidaknya uang negara itu biasanya di Kalimantan, di Aceh, di Riau. Sekarang uangnya sudah berputar lebih kurang 3 tahun terakhir 10 miliar Pak.
Sampai hari ini galo-galo yang dikembangkan orang itu adalah berkat dari program perhutanan sosial. Jadi dana 10 miliar yang masuk ke Nagari ini? Iya, itu luar dana desa dan ADN, tapi dana khusus yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Udah 10 miliar yang masuk dan mengembangkan kegiatan sudah ekonomi. Berkembang mereka, merupakan kegiatan kebun bibit rakyat, kebun bibit desa, demplot penyuluh, bantuan penyuluhan, bantuan pendampingan pelatihan, galo-galo terakhir. Sekarang kami juga dapat ATV untuk jalan-jalan kehutanan, bidang-bidang perwisata di bidang air terjun. Itu kan lokasi juga hutan yang selama ini tidak bisa bikin jalan, sekarang udah bikin jalan, Pak. Luar biasa ini. Jadi memang ini berusaha untuk bagaimana seluruh potensi yang ada di Nagari, apakah namanya hutan, apakah namanya kolam atau lahan-lahan pertanian lain itu supaya bisa optimal termanfaat. Optimal dengan uang yang sangat sedikit, sama dengan desa Nagari lain di Sumatera Barat, tidak jauh-jauh beda, tapi hasil kita maksimal. Kita jangan beri besar-besar, Pak. Jalan usaha tani itu 200 juta, rugi kalau 200 juta kita bagikan kepada pola-pola partisipasi ini, wah luar biasa. Kami punya hari ini 26 kegiatan fisik. Orang sudah 2 fisik, baru per tahun 4 paling tinggi kita 26. Dan itu secara aturan bisa sebenarnya? Nah, bisa kita lakukan. Tidak ada temuan apa-apa, karena itu yang sebetulnya dana desa. Kalau semuanya pakai upah, tidak ada temuan ya? Tidak ada temuan. Malah saya Nagari terbaik, Pak. Nagari terbaik 2021 mewakili Sumatera Barat tingkat nasional. Sedangkan menjadi Nagari konstitusi. Jadi banyak percontohan gitu ya. Iya. Jadi Pak Yos, saya bikin tambahan, nanti saya lupa ya. Malah kami ada bikin suatu program hari ini, program pelatihan plus sekolah lapang. Nah, ini begini tingkatnya. Apa ini ya? Saya tidak ingin masyarakat saya hadir dalam pelatihan-pelatihan BIMTEK selama 4 jam, 6 jam di kantor Nagari berhadapan dengan dinding-dinding kantor Wali Nagari. Tapi selalu dia jenuh, Pak. Tapi kita bikin, Pak mau pelatihan bawang, oke. Apakah berminat dengan budidaya tanam bawang? Berminat. Coba kumpulkan 20-30 orang. Kita adakan pelatihan budidaya bawang. Di lahan bawang itu? Tidak, di dalam dulu. Di dalam dulu. Lalu mereka lalu pergi kita bawa, katakan lehalan panjang. Lalu mereka langsung ke lapangan, tanya hulu hilirnya bagaimana ini bertanam bawang ini, bagaimana pemasarannya, bagaimana pemupukan, apa saja penyakit. Jadi langsung belajar juga dari petani yang berpengalaman di sana. Berpengalaman, dia narasumber yang paling hebat karena dia praktek, bukan teori. Lalu dia datang pulang lagi ke Nagari Peselawe setelah ikut pelatihan. Mereka bikin kelompok, bikin proposal ke Nagari. Juga ada sini dana desanya. Jadi sudah disiapkan juga anggaran untuk modal budidaya bawang sekitar 2 juta maksimal. Sekarang kan dibolehkan itu. Ada dan agak leluasa. Betul, dana hibah. Akhirnya mereka ambil dana itu, kita awasi dengan tenaga-tenaga yang profesional. Mereka tuh menanam bawang, maka jelas ini pemasaran seperti apa. Jadi ada tiga babak di sini, 3 episode. Episode pertama adalah pelatihan tatap muka, episode yang kedua mereka studi lapangan, ketiga bikin proposal, terakhir yang keempat itu beliau menanam. Lalu ada penampingan. Dan berikuti penampingan untuk memastikan kegiatan itu dilaksanakan oleh kelompok ini. Penampingan tidak hanya sekedar orang akademik, penampingan tidak hanya sekedar orang pemerintah, tapi kita pakai orang-orang yang lebih hebat di Nagari itu, sudah mumpuni dan sudah terbukti pekerjaannya, mungkin dia sukses di tanam bawang, mereka kita ikutkan sebagai penampingan. Untuk memastikan kegiatan ini kalau bahas orang awak, pitih sampai keluar, Pak. Putar-putar di dalam saja. Manfaatkan sumber daya kita yang ada. Nah, itulah bagian terakhir dari kami di dalam ketahanan pangan. Mulai dari penyuluhan sudah kita tata dengan model-model baru, bagaimana revitalisasi kolam, percetakan sawah baru malahan, sudah tuh jalan-jalan usaha tani, sistem perhutanan sosial, sudah kita bicarakan, perlu bagaimana keterlibatan ninik mama, alim ulama, menseleksi siapa yang akan dapat bantuan itu, pola-pola itu khusus Nagari Peselawe. Itu bentuk inovasi kita. Karena memang kan tidak banyak juga Nagari mungkin yang bisa melakukan itu, dan ini bisa ditiru sebenarnya. Iya, kalau dalam ilmu politik Pak Yas kan ikut itu, ambil bagian dalam ilmu politik. Apa yang disebut ilmu politik? Sesuatu yang diputuskan secara bersama-sama, maka bersama-sama akan bertanggung jawab atas keputusan itu. Kalau sendiri kita saja merencanakan, kita bikin keputusan sendiri, ya jalanlah seorang. Tetapi kalau bersama-sama kita melahirkan sebuah keputusan, pasti kita bertanggung jawab terhadap keputusan itu.
Luar biasa ini. Jadi saya terbantu, dan Pak. itu yang mungkin buat Nagari menjadi Nagari terbaik nanti kemarin itu ya. Iya, itu Nagari. Salah satu indikatornya karena apa? Waktu itu apalagi ada hubungannya dengan Covid. Covid ini 2 tahun goncang ekonomi. Kenapa kita menjadi Nagari terbaik terhadap penanganan Covid? Karena kita menyediakan sistem pola penanganan ketahanan pangan ini sudah tersendiri, Pak. Tersendiri. Nah, itu Pak Yos. Jadi kita tidak copy paste dengan program orang lain, tapi kita bagaimana kekuatan ini uang sedikit sama dengan negara-negara lain, tapi kenapa kita hasilnya banyak? Karena disitulah pemberdayaan dan partisipasi itu. Itu yang disebut dengan undang-undang. Jadi kalau kita lihat ke depannya ya, pelajaran kita ambil memang kreativitas wali Nagari ini sangat penting. Leader, betul. Artinya bagaimana dia melihat persoalan dan bagaimana cara mengatasi dan memanfaatkan potensi ini penting. Menjadi kunci keberhasilan Nagari ya. Aturan sama, ya, uangnya tidak jauh berbeda, cara penyalurannya tidak berbeda, penduduk yang kita hadapi juga tidak jauh berbeda, ya, iklimnya tidak jauh berbeda, cara budayaan tidak berbeda, kan leadernya yang penting. Bagaimana antara ilmu dan seni itu kita manfaatkan. Ilmu iya secara logika, seni kita mainkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu prinsip. Dan itu sudah dibuktikan di Nagari. Ya sudah kita buktikan. Nagari Pasilawe. Ya kita sudah bisa jadi Nagari konstitusi, Nagari tagih. Nagari hari ini Nagari Pancasila juga di tempat kita, Nagari terbaik. Bukan berarti kita lananisme menyanjung-nyanjung diri kami, tetapi itulah outcome benefit. Tapi yang paling penting tentu ekonominya, pendapatannya yang harus ekonomi masyarakat kuat, Pak Yos. Dan kita pastikan apa yang kita perintahkan. Dan ini sudah merasa melihat ada penguatan ekonomi di tingkat masyarakat dengan program-program ini. Oh iyalah Pak. Udah kenapa penguatan ekonomi? Sekarang saja perantau-perantau yang pulang dari Malaysia ini rata-rata sudah bertanam pisang, dia tidak mau lagi ke Malaysia, Pak. Kenapa dia betah? Sebetulnya kan Malaysia itu kan banyak uang daripada Indonesia. Karena mereka dipulangkan ke Indonesia lantaran tidak boleh bekerja di Malaysia karena mereka hanya berpaspor bukan hanya berpermit. Apa yang terjadi? Masyarakat kita yang selamanya 1.300 kakak menjadi 1.500 dalam masa Covid. Karena mereka pulang kampung, Pak. Di Pekanbaru pulang kampung. Lalu mereka terancam kemiskinan. Saya tidak seperti itu. Caranya bagaimana? Mereka kita kumpulkan, kita kelompokkan setiap jorong, mereka olah pisang. Sekarang kami penghasil pisang terbesar. Boleh Bapak pastikan setiap hari Kamis itu bertonton keluarnya. Bertanan-tanan dikirim ke Pekanbaru, Jambi, Padang. Pandemi Covid kemarin itu membawa berkah. Membawa berkah juga untuk apa? Oh iyalah. Ada masyarakat yang pulang, tapi karena dia lihat ada gerakan pembangunan di Nagari yang memperhatikan ini, dia bisa bertahan lagi. Betah dia. Karena sudah menghasilkan dan pisang itu rata-rata bisa buktikan hari Senin itu, besok hari Selasa pisang masyarakat terjual, hari Kamis lagi dijual lagi. Nah artinya satu tandan itu 40.000 rata-rata. Dan mereka kalau dia dapat saja 1 minggu itu 20 tandan berarti udah 800.000 pendapatannya, besar ketika dia datang merantau. Dan intinya memang dengan adanya sumber pendapatan baru dari pisang ini kan akan menggerakkan ekonomi. Akan menggerakkan. Dan itu bagian dari mengatasi ancaman pangan juga. Pangan juga yang malahan tidak lebih daripada itu, Pak. Tidak ancaman pangan saja. Itu ancaman kebudayaan juga iya. Karena apa? Kalau mereka lapar, apa yang terjadi? Perampokan, perampasan, tipu menipu. Sekarang outputnya selama krisis pangan berlangsung, selama krisis Covid berlangsung, saya boleh lihat berapa catatan kriminal masyarakat Sulawesi di polisi? 0. Karena mereka mapan Covid ini Covid lah, tapi mereka mampu, dia berternak, dia berkandang ayam, dia bertanam pisang, dia memanfaatkan padinya. Jadi artinya kalau mereka kelaparan tuh merampok. Ternyata ada pencurian, walaupun ada pencurian kecil terhadap kulit manis, bukan kami katakan tidak ada pencurian, tapi itu bisa diselesaikan banyak yang naik untuk turun. Lagi-lagi memanfaatkan potensi kearifan. Iya benar seperti itu. Ini mama lagi tadi yang berperan untuk mengatasi. Jadi pertemuan kita ini ternyata tidak hanya bicara krisis pangan, tetapi jika kita tidak pandai memanfaatkan potensi Nagari, bisa jadi krisis kebudayaan. Krisis kebudayaan seperti apa? Ya itulah kalau seandainya budaya kita budaya terus apa? Budaya Nagari damai, jaguang mau piah, alam bakambang biak, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak sama-sama ekonomi kita sudah merapat kelaparan. Kita sudah lapar tentu budaya itu enggak. Orang nak mikirkan budaya lagi. Nah, jadi ternyata. Jadi terakhir ini kira-kira ini sebagai wali Nagari apa saran-saran yang bisa diberikan ke masyarakat atau Nagari-Nagari atau desa-desa yang lain yang
dari pengalaman yang alami lah dalam memimpin Nagari Pasir Lawe. Oke, saya sudah menjadi wali negari ini sudah, kalau sejak Prodesa sudah 3 periode Pak. Prodesa 99 dulu sudah jadi Prodesa sampai 2002. 2002 sudah wali negari, masuk anggota dewan. Sudah anggota dewan lah lagi jadi wali negari. Tapi tentu dasarnya sudah berbeda-beda, dasar hukumnya. Ada dulu 579 tentang desa. Ada dulu bicara undang-undang tentang otonomi daerah. Sekarang sudah bergeser undang-undang desa itu 614. 614 itu diberikan kekuasaan, keleluasaan kepada kita. Tinggal kita saja. Apakah leader kita berani untuk melakukan sebuah terobosan, tinggal di pemimpinnya saja lagi. Sebagai Ketua Forum Wali Negari Sumatera Barat, saya menyarankan seluruh wali negari, sepanjang itu bisa dibuktikan, dipertanggungjawabkan, azas transparansi, akuntabilitas, dan ada inisiatif untuk melahirkan inovasi. Jangan pernah takut bekerja untuk rakyat. Yang tidak boleh itu adalah fiktif. Itu pertama. Jadi bikinlah semua masyarakat kita itu, karena 95% masyarakat Sumatera Barat dan negari itu berada dalam lingkung pertanian. Ya. Jadi pertanian itu adalah ketika pertanian itu hidup, maka dia akan hidup. Maka hidupkanlah pertanian dengan dana-dana negari. Leader kita harus main di seputaran pertanian. Yang ketiga, saran kami masyarakat, tetap konsisten. Tetap konsisten, jangan hilangkan budaya kita bersama-sama. Saya sudah menggali lagi lokal ini ya. Hari ini visi saya, visi Nagari Maju berbasis keunggulan lokal. Saya sudah merancang sebuah visi baru. Apakah saya wali nagari berlanjut atau tidak? Tapi itu titipan amanah saya ke generasi berikutnya adalah visi Nagari Mandiri Berhidayah. Karena indeks desa membangun itu mulai dari sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Kami sudah selesai maju pesat. Berarti intinya kami sudah masuk kepada indikator terakhir, indeks desa membangun, status mandiri, berhidayah. Mandirinya di mana? Mandirinya kuat secara ekonomi dunia, sedangkan hidayahnya negari ini penuh hidayah dengan adab syariat. Jadi status DMI-nya sekarang sudah maju ya, selangkah lagi mandiri. Maju selangkah lagi sudah mandiri. Mandiri karena memang untuk mandiri ada perlu penginapan juga di sana. Ada banyak yang syarat yang harus kita penuhi. Tapi kita butuh 2 sampai 3 tahun lagi itu insya Allah bisa mandiri. Ya. Tapi mandiri yang mana, Pak? Tidak mandiri secara konvensional, tetapi berhidayah. Betul-betul mandiri dalam. Ada nilai-nilai agamanya hidup di sana. Ada nilai-nilai kebudayaan yang selalu terjaga di sana. Terima kasih kepada masyarakat Nagari Pasir Lawe yang telah memberikan dukungan lahir batin kepada kami dan memberikan kepercayaan kami memimpin Nagari Pasir Lawe. Dan hari ini Nagari Pasir Lawe tidak lagi berada dalam posisi terbawah, tapi setidaknya sudah menjadi dipandang oleh semua orang. Ya. Terima kasih ya. Demikian para sobat-sobat pemberdayaan semua. Banyak hal yang bisa kita tarik dari hasil diskusi dan perbincangan yang hangat dengan Inyek Wali Nagari Pasir Lawe tadi, Bapak Zul Arifin Datuk Parpati. Ya, siap. Tentu yang saya hanya beri satu kata kunci dari Inyek yang tadi, bahwa kuncinya adalah leadership dari Nagari. Ya. Wali Nagari itu betul-betul harus menjadi leadership yang bisa mampu menggerakkan semua potensi Nagari, baik potensi alam, baik dalam bentuk ketersediaan sumber daya alamnya maupun potensi budayanya. Dan ternyata dari ceritanya Wali tadi, tidak hanya kita bisa menghadapi ancaman krisis pangan, tapi juga bisa berlanjut kepada bagaimana memperkuat budaya Nagari, budaya masyarakat Minang lagi. Terima kasih, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.